ada beberapa poin yang mungkin saya tanggapi. Yang satu, kami mendengar dengan sangat jelas posisi Komisi 10 mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Itu tentunya akan kami kaji ya, karena kami juga akan harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya. Tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat. Kedua adalah kami sangat berterima kasih atas apresiasi dan dukungan untuk meningkatkan anggaran ini. Semoga dukungan di Banggar juga bisa terjadi. Saya yakin dengan perjuangan teman-teman Komisi 10 harapannya bisa tercapai walaupun tidak 100%, tapi saya rasa kita bisa bersama-sama mencapai peningkatan sehingga tidak semua program terkorbankan. Kami juga mendengar sangat jelas mengenai posisi penjelasan dan otoritas daripada alokasi dari 20% anggaran pendidikan ini yang harus dipertajam, diperjelas definisinya dan otoritas siapa yang seharusnya melakukan alokasi tersebut. Itu merupakan suatu hal yang akan kami tanggapi secara serius, tapi tentunya butuh dukungan dari anggota Komisi 10 dan semua fraksi untuk itu terjadi ya. Masukan-masukan mengenai program secara spesifik mengenai SMKPK, sekolah penggerak, dan UPT-UPT yang ada di bawah kita itu akan kita tanggapi dan akan kita kaji, dan tentunya kesiapan tatap muka. Poin saya terakhir adalah kebijakan SKB mengenai tatap muka bahwa yang sudah divaksin itu wajib memberikan opsi, itu masih berjalan. Hanya saja jadinya tidak perlu khawatir mengenai perubahan daripada SKB tersebut ya, masih kriteria masih sama. Kalau sudah divaksin wajib memberikan opsi, terserah mau sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, asal mengikuti prokes dan checklist bisa dilakukan. Nah, satu hal mungkin yang akan terjadi adalah di mana ada situasi PPKM, yaitu pembatasan skala mikro, ya itu saja yang mungkin dalam kan sekarang pembatasan skala mikro itu dalam waktu 2 minggu ya biasanya kan untuk melakukan isu itu. Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas, tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor. Dalam 2 minggu itu ada pembatasan gitu, dan di 2 minggu itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut ya kan, mikro makanya tingkatnya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa membypass ya, bisa saja menganulir selama 2 minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi itu saja. Jadi nggak perlu khawatir bahwa akan ada perubahan apa, tidak. PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah atau di kelurahan atau di desa tersebut. Jadinya lanjutkan saja proses SKB-nya. Kalau PPKM terjadi di daerah Anda ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas, tapi hanya untuk 2 minggu tersebut. Sama seperti kalau misalnya restoran cuma boleh 50% kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah, ya kan? Sama sektor pendidikan mungkin harus PJJ selama PPKM tersebut, ya. Tapi peraturan SKB kita masih berlaku selama ini. Jadi tidak perlu ada kebingungan, tidak perlu ada pertanyaan mengenai apakah akan ada perubahan. Ya, lanjutkan saja seperti sekarang. Kalau daerah itu diimplementasi PPKM, kemungkinan akan PJJ saja untuk 2 minggu tersebut. Tapi lanjut lagi setelah setelah PPKM sudah selesai, lalu balik lagi. Jadinya udah mendingan siap-siap dari sekarang gitu. Mulai saja nanti. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap. Mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM apa tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang. Pertama, saya ingin mengapresiasi inisiatif penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 untuk PAUD Tasmen ini. Saya pikir kita semua, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan, memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas sebagai turunan dari SKB 4 Menteri yang telah disepakati.
Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sampai hari ini saya masih sering membaca atau mendengar keluhan anak-anak kita di medsos yang ingin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Kerjasama Ibu dan Bapak sekalian untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi akan sangat membantu pencapaian target pemerintah dan perwujudan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu kami berharap panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua. Dan tentu saja saya juga tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Mari bersama-sama terus mengingat bahwa kepulihan Indonesia ada di tangan kita. Begitu. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.